Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizan Kausar dari kelas 11-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julfikar dari 11-6. Yang kelima ada emulasi padat. Selanjutnya ada emulasi padat yang memiliki fase terdispensi berupa cairan dalam medium pendispersi padat. Contohnya agar-agar. Agar-agar terbuat dari air atau fase terdispensi yang dicampur dengan bubuk agar-agar. Pada saat bubuk agar-agar dipanaskan dalam air, serat dari agar-agar akan bergerak bebas. Saat proses pendinginan, serat tersebut akan saling merapat dan memadat, sehingga partikel-partikel air terdispensi atau tersebar dalam partikel agar-agar. Yang keenam ada emulsi. Pada fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan, maka disebutnya emulsi. Emulsi biasanya tersusun oleh cairan dengan kepolaran senyawa yang berbeda sehingga tidak saling bercampur. Contohnya susu. Emulasi pada campuran susu dan air itu terjadi ketika partikel air terdispersi atau tersebar dalam partikel-partikel susu. 7. Buih padat. Busa padat memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi padatan, atau bisa disebut juga gas yang terdispensi di dalam padatan. Contohnya adalah spons. Yang ke-8 itu ada buih. Jenis koloid yang terakhir yaitu buih. Bedanya dengan buih padat, kalau buih memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi cair, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam cairan. Contohnya buih sabun karena adanya udara. Fase terdispersi yang terjebak di dalam larutan sabun, medium pendispersi. Hal ini terjadi karena molekul sabun yang saling tarik-menarik membentuk jaringan atau lapisan yang dapat menjebak udara, sehingga membentuk gelembung-gelembung bening berisi udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Di Maulana dari 11-6. Saya akan membuat video tentang larutan dispersi molekuler. Homogen tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Semua partikelnya berdimensi panjang, lebar, atau tebal kurang dari 1 meter. Satu phase tidak dapat disaring. Koloid dispersi. Koloid secara makroskopis bersifat homogen tapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Partikelnya berdimensi antara 1 sampai dengan 100 nm. Dua fase tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Suspendi dispersi kasar heterogen. Salah satu atau semua dimensi partikelnya lebih besar dari 100 nm. Dua phase dapat disaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoyanur Fadi dari kelas 11-6. Fase terdispersi ada 3, yaitu yang pertama padat, yang kedua cair, dan ketiga gas. Fase pendispersi padat, jenis koloid sol padat, contohnya kaca berwarna hitam dan batuan permata. Cair, jenis koloidnya itu sol, contohnya cat tinta, tanah liat, dan kanji. Gas, jenis koloid aerosol padat, contoh debu di udara, asap pembakaran. Cair padat, jenis koloid emulasi padat, contohnya jelly keju, mentega, dan nasi. Cair, jenis koloidnya emulasi cair, contohnya susu, mayones, dan santan. Gas, jenis koloid aerosol cair, contohnya kabut dan awan. Fase TPC gas. Fase TPC gas padat, jenis koloidnya itu busa padat, contohnya spons
dan styrofoam. Fase pedipis cair, jenis kulitnya buih, contohnya putih, telur, kocok, dan busa sabun. Perkenalkan, nama saya Ryan Christian Naga dari kelas 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase terdispersi. Yang pertama ada padat. Untuk fase pendispersi yaitu gas, namanya aerosol. Contohnya asap, smoke, debu di udara. Yang kedua padat, cair, namanya sol. Contohnya sol emas, sol belerang, tinta, dan cat. Yang ketiga ada padat, namanya sol padat, gelas berwarna, intan hitam. Yang keempat cair, gas aerosol, yaitu kebut, fog. Yang kelima cair yang bernama emulsi, yaitu contohnya susu santan, minyak dan ikan. Yang keenam ada cair padat, namanya emulsi padat, contohnya jelly, mutiara, dan opal. Yang ketujuh gas cair dan buih, contohnya buih sabun dan krim kocok. Yang ke-8 gas padat yang bernama buih padat, contohnya seperti karet busa dan batu ngapung. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.